underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Pandeglang mengambil langkah untuk melaporkan Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang ke Komisi Yudisial berkaitan dengan kontroversi perkara terdakwa yang menghubungkan jual beli cula badak. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Cula badak itu termasuk barang yang dilarang dijual belikan. Kalau you mau jual cula badak, itu kan pasti ada badaknya yang mati kan? Ya, padahal badak itu, you tahu badak di Indonesia yang namanya badak Jawa itu termasuk yang dilindungi. Nggak cuma Indonesia, tapi dunia juga mengatakan bahwa badak cula satu di Jawa ini, yang lokasinya di Padegling dekat Banten sana, di dalam hutan lindung itu adalah binatang yang dilindungi secara internasional. Ya, karena kalau nggak salah itu dihitung-hitung nggak sampai 50. Jadi di dunia itu badak bercula satu dari Pulau Jawa ini itu hanya ada 50. Nah, sekarang kalau ada orang yang mau jual dan membeli cula badak itu, pasti ada badak yang dibunuh kan? Nah, ini kan sudah gila kan? Kan nggak boleh. Nah, sekarang ceritanya begini, itu ada kasus jual beli cula badak dan ketahuan. Ya, ketangkap, yang jual juga tertangkap, yang beli juga ketangkap, dan mereka sudah dihukum semua. Ya, perkara hukumannya berat atau ringan ya itu kan haknya dari hakim yang tidak bisa diganggu gugat, ya kan? Nah, karena hakim itu kan mewakili Tuhan. Ya, apa yang dia katakan tuh ya semua udah ikut. Ya, lah sekarang terjadi lagi yang aneh ini. Ada seorang yang bertindak perantara untuk yang jual beli yang tadi itu. Ya, nah, dia akan juga ditangkap. Ya, sama jaksa dimasukkan ke pengadilan bahwa ini termasuk oknum yang terlibat karena dia jadilah perantara. Jadi dia menjadi makelar ya. Yang beli kan nggak tahu ya mau beli di mana, sedangkan yang jual juga nggak tahu. Ini saya jual, mau yang beli siapa? Nah, ini lewat orang tengah. Ya, yang kemarin di sidang itu dia yang menghubungkan sehingga terjadilah proses jual beli. Nah, sekarang ini kan dalam sidang itu kan dia didok bebas. Padahal pihak kejaksaan kalau nggak salah menuntut 5 tahun. Ya, jadi ini dibebaskan oleh hakim. Nah, kalau nggak salah hakim itu waktu itu juga hakim tunggal ya. Nah, ini gimana? Ya, kalau dilihat dari risalah sidang itu, dia mengatakan, hakim mengatakan bahwa dia tidak terbukti terlibat. Jadi dia tidak melakukan jualan dan dia juga tidak beli. Dengan alasan yang sedemikian sederhana ini, maka orang ini didok untuk bebas. Nah, ini kan susah. Ada apa nih hakim yang seperti ini? Orang perantara kok dikatakan tidak terlibat. Dengan alasan seperti itu maka dibebaskan. Nah, Perhimpunan Mahasiswa Islam tadi itu akan membawa kasus ini ke KY, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini adalah dia yang menilai apakah hakim itu berlaku dengan benar, dengan adil atau tidak. Ya, lah coba aja. Ya, kalau memang sudah dilaporkan bagus, dan ini memang harus di follow ya, harus diikutin apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tadi. Ya, karena dia yang menilai seorang hakim itu memang betul bertindak sesuai dengan keinginan kebenaran ya, atau dia ada batu di balik udang. Jangan-jangan ini sudah ada kong kali kong agar dibebaskan. Nah, kalau memang ini terjadi ya hakim ini harus gimana? Walaupun menurut aturan hakim itu kan nggak boleh diintervensi. Itu karena keyakinannya dia itu keyakinan yang objektif, katanya seperti itu. Panggilannya itu panggilan dari Tuhan ya, jadi objektif sekali. Kalau ini sampai begini terus gimana? Ya, dan kasus
hakim yang memutuskan itu yang tidak sesuai dengan keinginan hati nurani rakyat, itu nggak cuma ini loh. Ya kemarin juga terjadi kan. Putusan yang begitu ringan untuk suatu kasus yang gede. Jadi memang sekarang saatnya kalau ada seperti ini, Komisi Yudisial tuh harus cepat-cepat mengambil tindakan, jangan terlalu lama ya, bahwa hakim ini dinyatakan tidak pada tempatnya dia mengambil keputusan seperti ini, walaupun keputusannya itu sudah tidak bisa dirubah. Begitu hakim mengatakan putusan itu, maka itu mengikat, kecuali pihak kejaksaan itu mengajukan banding. Itu masih ada kesempatan untuk dibikin betul oleh hakim yang di atas hakim pengadilan negeri tadi itu. Ya, jadi memang ini juga mencoreng pengadilan di Indonesia ini. Kok masih ada loh ya hakim yang punya pendapat yang seperti itu. Ya kalau orang Jawa ngomong pendapatnya kok nyelelek gitu kan. Nah ini mestinya harus cepat-cepat. Ini harus dipecat, bila perlu tidak dijadikan hakim lagi, dikasih pensiun dini atau bagaimana agar hakim-hakim yang lain yang masih bersih hatinya sekarang ini jangan ketularan virus-virus yang model seperti ini. Dan saatnya lah sekarang harus bertindak tegas terhadap hal-hal yang dianggap tidak betul. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.